Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Sobat Aib yang saya hormati, Sobat akademisi dan intelektual bermartabat, disingkat Sobat Aib. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan, tetapi bukan dalam bentuk mata kuliah, tetapi tutorial entry data BKD via sistem, di mana di sini akan diberikan tutorial yaitu pengisian BKD lewat sistem dan khusus pengisian untuk bahan ajar, ya. Jadi tutorial yang akan kita bahas di sini adalah tutorial untuk mengentry bahan ajar pada BKD via sistem, ya. Oke, dalam kesempatan ini saya ingin memulai pembahasan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama kepada tenaga pendidik yang saat ini dituntut untuk memenuhi beban kerja dosen, ya. Beban kerja dosen, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang berkecimpung di dosen, ya, sebagai dosen perguruan tinggi, ya. Maka dibagikan untuk mengisi beban kerja dosen. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai di akun Google. Ini menjadi syarat bahwa bapak-bapak, ibu-ibu harus sudah memiliki akun Google, dan saya yakin bahwa bapak ibu sudah memiliki akun Google. Maka langkah pertama untuk mengentry data-data di BKD di sistem, kita harus sudah memiliki akun Google. Dari sini kita akan ada dua langkah utama yang harus kita lakukan. Pertama adalah menempatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada sebuah folder Google Drive. Dan langkah yang kedua baru kita masuk kepada pengisian data-data pada sistem. Kenapa kita membutuhkan Google Drive? Karena yang diminta oleh sistem adalah link, ya. Jadi bukan nama file, tetapi yang diminta adalah link. Jadi kalau itu adalah dokumen-dokumen, maka misalnya gambar, kemudian teks, harus lewat Google Drive. Sementara untuk video itu bisa langsung lewat YouTube. Jadi link YouTube yang ditampilkan. Jadi di sini kita akan mulai dari pertama-tama adalah menempatkan file-file dokumen, file-file yang dibutuhkan ke Google Drive. Caranya adalah Bapak Ibu sekalian, ini diklik, ya. Kalau sudah berada di akun Google, ini diklik yang 4 link, ini kita klik, kemudian kita pilih Google Drive, ya, Drive. Kita klik, berarti kita masuk ke Google Drive, ya. Ini persiapan dokumentasinya. Di sini kita akan melihat
menunya ada di sini ya. Jadi kita bisa pilih new langsung di sini kalau kita misalnya seperti ini. Misalnya kita mengupload file, mengupload folder. Akan tetapi kalau kita membuat di sebuah folder tertentu, ya maka yang kita klik adalah ini, ya, My Drive. Ya, My Drive kita klik. Ya, kalau kita ingin membuat sebuah folder, ya kebetulan saya sudah bikin sebuah folder, misalnya folder apa ini, tutorial, ya, folder tutorial. Dari sana kita bisa mengupload file, kita bisa mengupload file. Jadi tinggal klik file upload, maka akan diurus ke apa ini, folder-folder file-file yang ada di komputer kita, atau kita pilih folder upload. Jadi kita bisa juga langsung mengupload folder. Jadi misalnya di folder kita sudah mengumpulkan data-data tersebut, data-data yang kita butuhkan di dalam sebuah folder, maka folder tersebut tinggal di-upload, ya. Jadi folder tersebut tinggal di-upload, ya. Kalau kita pilih tadi kita bikin folder, ini folder yang kita pilih. Selanjutnya adalah mengupload file. Ya, tapi juga bisa di dalam folder mengupload folder. Tapi di sini yang saya pilih adalah mengupload file. Jadi saya sudah, misalnya saya upload lagi, saya klik upload, file upload. Ya, ada file upload. Ya, jadi muncul daftar nama-nama file yang kita akan atau kita pilih apa ini partnya, yang pilih partnya apakah di drive B atau drive C atau drive yang lain. Kita pilih, kita baca, kita telusuri di folder mana dia bekas-bekas yang kita siap. Ya, jadi di sini saya tambahkan misalnya yang ke, ya ini saya tambahkan open. Ya, dari sini muncul file yang kita akan tadi, ya kita open, masukkan. Jadi setelah di-open dia masuk ke folder yang kita sediakan, masuk ke My Drive. Lalu ya, jadi di folder yang saya bikin, ya. Selanjutnya adalah apa ini, kita masuk, ya, setelah tersedia semua berkas-berkas yang kita butuhkan sudah dimasukkan semua ke dalam Google Drive, ya. Kecuali kalau dia adalah bentuknya video yang sudah di-upload di YouTube, maka itu tinggal kita cari link YouTube-nya, ya, kita tinggal cari link YouTube, ya. Tetapi selain yang di YouTube, maka kita kumpulkan dia di dalam folder My Drive atau Google Drive. Ya, kemudian kita akan lanjutkan pengisian daripada apa ini, BKD, ya. BKD kita masuk ke sistem, karena kita akan mengisinya lewat sistem. Maka saya buka tab baru, ya.
kata baru, Bapak-bapak Ibu sekalian. Di sini kita tuliskan URL daripada sistem, ya, sistem masing-masing. Karena masing-masing perguruan tinggi memiliki URL masing-masing, ya, memiliki alamat masing-masing. Maka ini setiap perguruan tinggi berbeda. Ya, setiap perguruan tinggi berbeda. Ya, kita tinggal isi linknya di sini, ya, link URL-nya. Kemudian ya kebetulan saya sudah sering mengisi, maka dia tampil di sini sistemnya. Klik sistem. Ya, jadi ini sistem dari Universitas Bung Karno. Jadi tempat saya home base itu adalah di Universitas Bung Karno. Maka link yang muncul di sini adalah link yang dimiliki oleh Universitas Bung Karno ke sistem. Ya. Maka di sini saya tinggal tulis username yang sudah diberikan oleh perguruan tinggi. Saya juga sudah menyimpan sehingga saya tidak perlu menulis lagi. Saya tinggal klik karena saya sudah simpan. Passwordnya juga sudah disimpan, maka saya tinggal login. Kalau belum diisi ini, kalau belum disimpan, belum tersimpan username dan passwordnya, maka Bapak-bapak Ibu sekalian itu harus menulis, ya. Jadi harus menulis di sini supaya bisa masuk ke linknya Bapak Ibu sekalian. Kita login, ya, login. Ya, jadi ini adalah yang akan muncul pertama kali. Ya, yang akan muncul pertama kali di sini. Yang kita akan pelajari hari ini, yang akan kita praktekkan hari ini adalah layanan BKD. Ya, jadi layanan BKD untuk mengisi, untuk memasukkan berkas-berkas yang dibutuhkan di BKD, beban kerja dosen. Ya, kita klik layanan BKD. Lalu kita pilih rekap kegiatan, ya, kita pilih rekap kegiatan. Maka akan muncul seperti ini, ya. Jadi di sini ada beberapa yang diperlukan. Misalnya ada salinan PO BKD 2021, itu tinggal kita unduh. Juga ada pengantar terbit PO BKD 2021, kita tinggal unduh. Jadi di sini kita bisa membaca syarat-syarat, kebutuhan untuk BKD, ya. Tapi di sini kita tidak masuk ke sana, kalau tinggal Bapak Ibu sekalian tinggal mengunduhnya, maka ini tadi nanti BKD akan keluar, bisa disimpan dan juga mengantar terbit PO BKD 2021. Kemudian di bawahnya ada info pengisian rencana akan otomatis terisi jika laporan kinerja pada semester tersebut sudah divalidasi. Ya. Jadi dia akan terisi kalau dia sudah divalidasi oleh di sana nanti ada yang namanya asesor, ya, atau oleh pihak Kemudian di bawahnya ini adalah ada rencana, ya, rencana untuk pengisian laporan kinerja. Maka untuk masuk ke sini kita
klik ya, jadi klik di sini belum isi laporan kinerja. Jadi yang kita klik yang ini, kita klik ya, maka akan muncul seperti ini. Ini perhatikan Bapak Ibu sekalian ya. Ini ada laporan kinerja semester 2021-2022 gaji, di mana di sini juga sudah tercantum jangka waktu ya, jadi batas waktu bonus ya, dengan jangka waktu penarikan kinerja. Kemudian ada jangka waktu periode penilaian dan ada jangka waktu periode pengisian ya. Di pengisiannya, kemudian di bawahnya pertama itu adalah biodata kita yang kita sudah isi sebelumnya ya. Kalau kita punya akun Twitter akan muncul ini, jadi nama NIK bagi pegawai negeri PNS atau ASN. Kemudian NID untuk seluruh dosen yang sudah memiliki NID. Kemudian status daripada dosen, kemudian jabatan fungsional, kemudian ada jabatan kalau PANS ya, ASN itu ada jabatan seperti apa itu namanya, ya, jadi maksud dari sini jabatan struktural ya, jabatan struktural. Kemudian ada status Sheldos, apakah sudah sertifikasi atau belum. Kemudian kalau sudah berarti ada nomor sertifikasi. Kemudian status keaktifan ya. Oke. Jadi kita bisa update datanya dengan mengklik update data ya, kita bisa klik. Kemudian di sini ada tab pelaksanaan pendidikan, kemudian ada tab pelaksanaan penelitian, ada tab pelaksanaan pengabdian, ada tab pelaksanaan penunjang, ada tab kewajiban ya. Kewajiban khusus lektor kepala. Jadi saya dengan jabatan fungsional lektor kepala itu sudah harus memiliki kewajiban khusus ya, kewajiban khusus yang tidak dimiliki di kepangkatan sebelumnya ya, sampai lektor ya. Jadi dia hanya dibagikan untuk lektor kepala ya. Guru besar juga itu punya kewajiban. Lalu di sini kesimpulan ya, nanti di sini akan dinilai seluruh dokumen yang kita sudah masukkan, seluruh dokumen yang kita masukkan akan disimpulkan di sini. Jadi bentuknya itu seperti disimpulkan di sini. Pelaksanaan pendidikannya apakah cukup, maka dia akan MM itu memenuhi. Pelaksanaan penelitiannya dia masih belum memenuhi dengan TM, tidak memenuhi. Pelaksanaan dia tidak memenuhi, memenuhi. Dari pelaksanaan penelitian memenuhi kriteria pelaksanaan penelitian tidak memenuhi ya, karena saya yang dilaksanakan hanya belajar dan pendidikan. Jadi kalau penelitiannya cukup dengan syarat-syarat yang tadi tentukan di POPK di tadi, pengabdian memenuhi, maka itu semua akan berwarna hidup ya. Jadi semua akan berwarna ya. Itu syarat minimum khusus lektor kepala, bahwa lektor kepala itu harus membuat karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi minimal 3, kemudian membuat jurnal internasional atau paten atau karya seni monumental, desain monumental itu minimal 1.
ya di level pertama. Ya, yang kita akan latihan di sini adalah pelaksanaan pendidikan, teknik pelaksanaan pendidikan. Ya, jadi pelaksanaan pendidikan pertama-tama sudah akan muncul, ya sudah akan muncul di jadwal, ya sudah muncul daftar mata kuliah yang terjadwal kita laksanakan pada semester berjalan. Jadi semester berjalan itu semester yang saat ini, ya, yang saat ini. Maka daftar mata kuliah yang diajarkan oleh Bapak Ibu sekalian itu sudah akan muncul di sini, ya, sudah akan muncul karena ini diambil dari jadwal yang disetorkan kepada pekerja tidak disetorkan kepada ini. Sudah muncul dari sini dan SBKD terbuka di sini penentuan dirinya tatap mukanya berapa, pelaksanaannya berapa, kemudian SKSBKD nya berapa, statusnya selesai atau tidak selesai. Kemudian yang akan diisi di sini, yang bisa diisi di sini pertama adalah bimbingan mahasiswa. Mahasiswa, kalau Bapak Ibu sekalian bimbing mahasiswa, silakan klik di bimbingan mahasiswa, yaitu di poin B, pembimbing seminar. Kemudian membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan. Silakan ibu-ibu, bapak ibu sekalian bisa memilih di sini bimbingan mahasiswa untuk KKN, PKN atau praktek kerja lapangan PKN. Kemudian juga ibu bapak bisa membimbing disertasi, tesis atau skripsi atau tugas akhir di sini, ya. Kalau bapak ibu sekalian melaksanakan kegiatan ini, maka silakan bapak ibu sekalian mengisi di sini. Kemudian sebagai penguji, ya, ujian akhir atau profesi, bapak ibu yang melaksanakan kegiatan tersebut silakan klik di sini untuk mengisi, ya, mengisi kolom kemudian ujian akhir profesi. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa hasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang melaksanakan tugas ini, yang ditugaskan untuk ini, silakan mengisi di bimbingan mahasiswa di sini. Ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang melakukan kegiatan pengembangan program kuliah tatap muka daring, ya, tatap muka ataupun online, ya, offline maupun online, berupa LPS misalnya atau perangkat pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian memiliki rancangan LPS atau rancangan pembelajaran, katakanlah misalnya video, misalnya buat video atau video bergabung di YouTube, ya, maka silakan Ibu Bapak sekalian mengklik itu, ya. Kebetulan juga saya belum isi, ya, karena di sini juga saya banyak membuat video-video tentang pembelajaran, saya belum isi. Kemudian
mengembangkan bahan kuliah, ya, mengembangkan bahan kuliah, ya. Bagi yang terlibat di sini, silakan diisi di sini bahan ajar. Kemudian yang menyampaikan orasi ilmiah juga ibu bapak sekalian bisa mengisi di sini. Kemudian yang menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi, silakan bagi ibu bapak yang bertugas untuk melaksanakan jabatan perguruan tinggi, mendapatkan tugas menjadi memiliki jabatan, tugaskan untuk jabatan tertentu di perguruan tinggi, silakan bapak ibu sekalian mengisi di sini, ya. Kemudian membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya, yang mungkin disebut asisten atau ya guru, ya, dalam guru peminatan misalnya, ya, dalam guru peminatan ada dosen senior dan ada dosen junior. Ada dosen junior memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada dosen-dosen junior. Kalau bapak ibu sekalian di melaksanakan ini, maka silakan mengisi di sini, mengklik ini. Kemudian melaksanakan kegiatan dasar data sharing dan pencangkokan di luar institusi. Pencangkokan yang berarti kata-kata berluas papasan di tempat lain, ya. Atau data sharing. Data sharing ini termasuk mengajar di perguruan tinggi lain, di luar institusi bapak ibu sekalian, ya, di luar tempat bapak ibu sekalian berbagi dosen, memilih satu dosen tetap. Kemudian melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian, ya, mendampingi mahasiswa, ya, melaksanakan kegiatan di luar pembimbing, misalnya di luar PKL, ya. Di PKL itu ada pembimbingnya, di sini adalah kegiatan non PKN, ya, non KKN, ya, non KKN dilakukan di luar institusi, maka itu guru bapak ibu sekalian bisa membimbing, bisa mendampingi mahasiswa dan juga mendapatkan poin pada BKT. Silakan bapak ibu sekalian melaksanakan kegiatan ini itu di sini. Kemudian melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi sertifikasi profesi. Ya, jika ibu katakanlah misalnya menambah pendidikan profesi, ya, memperluas pemahaman, wawasan dengan mengambil pendidikan profesi, misalnya tidak mendapatkan sertifikasi, misalnya sertifikasi untuk profesi keteknikan, misalnya mendapatkan gelar insinyur, ya, gelar insinyur bagi bapak ibu sekalian yang katakanlah masih gelar S1, S2 misalnya, dengan gelar akademik formal, tetapi juga ada gelar akademik profesi, ya, gelar akademik profesi apoteker, misalnya dokter, misalnya, kemudian insinyur, ya. Insinyur itu tidak lagi digunakan gelar akademik strata, tetapi gelar akademik profesi. Jadi siapapun yang berkecimpung di bidang-bidang keteknikan, ya, siapapun yang berkecimpung di bidang-bidang keteknikan, misalnya bisa mengambil profesi keinsinyuran, ya, jadi bisa mengambil profesi keinsinyuran sehingga mendapatkan gelar sah, ya,
mendapatkan gelar sah, yaitu insinyur, bukan ST atau bukan SI bagi kalangan misalnya di fakultas ilmu alam biasa misal. Jadi sama juga dengan profesi apoteker, itu gelar sah. Jadi seseorang yang sudah mengambil profesi apoteker, maka dia berhak menyandang gelar apoteker karena dia sudah mengambil profesi apoteker. Jadi sama juga kalau orang sudah mengambil profesi insinyur, ya, keteknikan, profesi keteknikan, maka dia berhak, ya, maka dia berhak atas tambahan gelar insinyur. Ya, jadi tidak sama dengan seperti dulu Orde Baru misalnya, di mana insinyur itu langsung melekat pada sarjana strata S1. Tapi sekarang insinyur adalah gelar profesi, ya, gelar profesi. Jadi siapapun bisa mendapatkan, bisa berhak atas gelar tersebut kalau dia mengikuti profesi keinsinyuran. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian yang bisa diisi, ya, di kolom pendidikan. Ya, kita akan latihannya di, katakanlah misalnya di bahan pendidikan hal ajar, ya, di mengembangkan bahan kuliah. Ya, maka akan saya klik di sini, kita pilih di sini. Ya. Pilih di sini. Ya, saya kebetulan sudah berisi, ya, beberapa. Kita klik tambah, ya, kita klik tambah. Nah, di sini kita klik tambah, ya, klik tambah. Kemudian, ya, kita diperhatikan. Di sini ada pilihan, ya, kategori kegiatan. Pertama adalah pelaksanaan pendidikan, di mana di sini ada subnya. Ya, subnya itu adalah pertama melakukan kegiatan pengembangan program kuliah tatap muka atau non tatap muka, ya, offline atau online. Maka kalau ini yang dilakukan maka tinggal begini, tetapi ada lagi pembagiannya ke mengembangkan bahan kuliah. Ya, ada 3 pilihan. Pertama adalah membaca cetak atau elektronik. Yang kedua adalah mengembangkan bahan pengajaran modul bahan kuliah yang punya nilai pembaharuan atau manual atau pedoman akademik atau pedoman pemagangan atau pedoman pembelajaran dalam case study atau problem based learning atau project based learning. Dan pilihan yang ketiga adalah mengembangkan bahan pengajaran atau modul atau bahan kuliah punya nilai kebaruan manual, pedoman akademik, pedoman pemagangan, pedoman pembelajaran. Ya. Nah, di sini saya pilih yang kedua. Saya klik yang kedua. Ini. Kemudian, ya, jenis bahan ajar. Ini ada tanda bintang, artinya tidak bisa dilewatkan, harus diisi, wajib diisi. Jadi kita pilih jenis bahan ajarnya adalah, katakanlah saya modul, ya, modul. Lalu kategori capaian, kategorinya adalah misalnya saya pilih publikasi, atau bisa juga katakanlah, ya, KI, ya, jadi paten, bisa juga langsung
bisa juga produk teknologi tepat guna, bisa visiting scientist, bisa pembicara, ya. Pilih publikasi. Kemudian aktivitas Litbangmas, ya ini nggak ada pilihannya. Ya, aktivitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kemudian ada judul bank ajar, ya ini juga bertanda bintang. Yang bertanda bintang artinya tidak boleh kosong. Ya, tidak boleh kosong. Ya, kebetulan ya. Ada yang saya isi. Ya, jadi kita tinggal masukkan di sini judul bahan ajarnya. Ya, misalnya saya pilih di sini gerak dalam 2 dimensi. Ya, kalau tidak ada daftar itu tadi, itu Bapak Ibu sekalian silakan ditulis judulnya. Tanggal terbit sekira tidak perlu. Kemudian penerbit juga harus wajib. Ya, karena dia bertanda bintang di sini. Karena dia bertanda bintang maka ini wajib diisi. Tidak boleh tidak diisi. Ya. Karena ini adalah modul, maka saya pilih penerbitnya. Ya, penerbit jangan banget. Nah, di sini bukan buku ya, jadi bukan penerbit yang tapi dia adalah penerbitkan modul. Ya. Karena saya di basis fakultas teknik UPK, maka saya pilih fakultas teknik UPK, saya tulis. Ya, kalau belum ada berarti ditulis. Kemudian SK-nya ini saya kira tidak yang kena modul. Tugas SK penugasan juga tidak ya. Okay. Kemudian dokumennya. Pertama dokumen filenya. Ya, jadi file yang bisa diambil di sini adalah jenis PDF, jenis JPG gambar, JPG gambar, PNG gambar, doc dokumen, docs dokumen, XLS olahan data, XLS olahan data, kemudian TXT. Okay. Pilih file, ya pilih file. Maka saya pilih file karena saya sudah siapkan. Ya memang sudah harus disiapkan. Maka saya ambil P02 adalah dalam 2 dimensi open, klik di sini di file yang kita akan ambil, kemudian klik open, klik open. Ya, kemudian nama dokumen harus diberi nama. Misalnya saya beri nama di sini P fisika dasar 1 fisika teknik P02. Ya Bapak, bebas ya. Bapak Ibu sekalian bebas, tetapi seyogianya nama ini memiliki struktur, artinya untuk dimudah di dalam mengingatnya. Ya, karena kalau dia ini kan data-data, kalau kita tidak membuat memilih nama dengan struktur tertentu, maka itu akan bisa di dalam pelacakan. Ya, keterangan, ya saya beri keterangan misalnya membahas tentang gerak dalam bidang ya, membahas tentang gerak dalam bidang gerak dalam bidang. Ya. Kemudian jenis dokumennya, ya jenis dokumennya di sini saya ambil LPS, ya, LPS, ya LPS ini rancangan pelajaran semester. Kemudian tahu nggak? Nah, ini yang dimaksud tadi. Ya, yang dimaksud tadi ini, ya. Ini kita harus ambilnya di Google Drive, ya. Harus ambilnya di Google Drive. Ya. Di Google Drive, di sini ada link.
ya isinya dari, jadi bukan nama file tapi nama link ya. Jadi tinggal pilih yang mana ya. Karena tadi tadinya kita masukkan tutorial, tapi yang saya ambil tadi adalah dari UBK semester ya. Nah, kalinya sudah ada di sana. Itu tinggal mengklik ini kalau ini ya. Kalau tutorial ya, kalau tutorial ya. Jadi kalau tutorial akan muncul linknya di ya, jadi tutorial jangan lupa ini klik foldernya ya. Jadi di folder tadi kita ini di sini tutorial satu. Kalau ini yang mau diambil, tapi saya tadi ngambilnya di UBK semester ganjil, di folder UBK semester ganjil. Maka ini yang saya ambil adalah di UBK semester ganjil. Linknya di sini ya. Linknya di sini. Kalau kita ambil dia folder, kita tinggal klik ini tutorial, folder tutorial ya. Folder tutorial 1, kalau itu kita ambil di folder tutorial 1, kita ambil, kita copy ini link ini ya. Kita copy Ctrl C ya. Ctrl C, lalu kita paste di sini, kita paste di sini, paste ya. Klik ya. Ctrl V. Ini kalau saya kan pakai ini ya, sudah ada, karena sudah ada yang saya input kalinya, sudah masukkan link ini. Lalu kalau ada kemudian nama dosen, dia membuatnya, nama dosennya siapa, urutannya pertama urutan ya, namanya muncul di sini ya. Kalau penulisnya satu orang ya tulis saja langsung satu, kalau penulisnya dua orang maka tinggal Bapak Ibu sekalian ada di urutan berapa dalam penulisan itu, maka silakan diisi nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4 urutan di dalam daftar penulis ya, sebagai pembuat ya, sebagai pembuat. Kemudian afiliasi Bapak Ibu sekalian ya, kalau saya kan afiliasinya di Universitas Bung Karno ya. Perannya sebagai apa? Perannya sebagai penulis, sebagai editor, bisa juga sebagai penerjemah, bisa juga sebagai penemu atau peneliti ya. Jadi itu kalau cuma sendiri ya yang lain diabaikan, tapi kalau ada yang lainnya tinggal ditambahkan. Ini siapa lagi ya, yang jangan sampai dilupakan ya, jangan sampai dilupakan adalah simpan ya. Klik simpan ya. Saya klik simpan, saya klik simpan ya, ada. Nah ya, saya klik simpan, maka di sini akan tertulis data berhasil disimpan. Kalau ini tidak muncul Bapak Ibu sekalian, data berhasil disimpan, kalau itu tidak muncul, maka data Bapak Ibu sekalian tidak masuk ya, kecuali ini muncul dulu ya. Kalau muncul dulu ini, kalau baru itu masuk tadi yang ditulis, yang ditulis tadi ya. Kalau ini tidak keluar, maka itu akan keluar di sini sebelah kanan tentang hal-hal yang belum dipenuhi ya. Misalnya jenis filenya akan muncul di sini, ini kurang ini misalnya, atau ini harus seperti ini ya, atau penerbit harus diisi
Jadi ya, jadi itu jangan sampai dilupakan di dalam pengisian bahan ajar. Ya, saya kira seperti itu ya tutorial kita hari ini. Ya, sudah, kalau sudah tersimpan berarti dia sudah akan masuk di eh, ini, ya. Kita tinggal klik di sini, yaitu eh, dulu ya kembali ya. Jadi klik kembali. Jadi untuk memasukkan data baru nggak boleh langsung di sini. Sebab kalau diisi data baru itu di sini, dia mengganti yang tadi diisi. Ya, jadi perhatikan, perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian bahwa tidak boleh mengisi data baru di sini. Kalau di sini diisi data baru, maka data baru itu mengganti ya, mengganti data yang tadi kita sudah isikan dan sudah berhasil di sini. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian mengisinya di sini. Ya, untuk mengisi data yang baru ya harus klik kembali. Ya, kembali tab gitu. Nah, jadi harus ditambah di sini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan ditambah sebelum kami perpahami tadi ya. Itu Ibu Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup ya untuk entry data PKD di sesi entry bahan ajar ya. Entry bahan ajar ini kita akan lanjutkan insya Allah untuk sesi yang berikutnya ya. Saya kira Bapak Ibu sekalian cukup sekian pembahasan tutorial kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika bermanfaat ya saya bersyukur, kalau tidak bermanfaat bisa ya nggak bisa apa nih ditonton sampai tuntas ya. Tapi harapan saya adalah ini bisa bermanfaat karena tuntutan daripada Dikti untuk memenuhi PKD untuk setiap semester. Sekian demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.